Jangan pernah ikut tes SKB CPNS jika kamu belum pernah dan belum terbiasa dengan soal seperti ini. Oke, teman-teman semua, jadi di dalam soal SKB, teman-teman pasti akan banyak menemukan soal-soal yang menanyakan tentang langkah pertama. Jadi memang untuk mengerjakan soal-soal SKB, teman-teman perlu banyak membaca materi, khususnya peraturan atau landasan hukum terkait hal-hal yang nantinya akan teman-teman kerjakan sesuai dengan formasi masing-masing gitu ya. Jadi pada kali ini kita akan langsung mencoba menjawab soal nomor 11 dengan soal cerita yang seperti ini dan 4 pilihan jawaban. Oke teman-teman semua, jadi di soal ini yang ditanyakan ialah langkah pertama gitu ya. Tapi mari kita mulai dari kata pertama dari soalnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bertugas menjaga perdamaian umum di suatu wilayah dalam SOP Satpol PP yang diatur dalam Permendagri 23 tahun 2023. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan operasi penertiban adalah apa? Jadi teman-teman, di sini udah dibahas ya SOP yang ada di dalam Permendagri tahun 2023. Jadi teman-teman sesuai dengan SOP Satpol PP yang diatur dalam Permendagri ini, perencanaan merupakan langkah awal. Jadi perencanaan itu merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum operasi penertiban dilakukan. Jadi untuk terjun langsung gitu ya, istilahnya untuk melakukan penertiban, maka sesuai dengan SOP Satpol PP itu harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian perencanaan ini gitu ya mencakup identifikasi lokasi, sasaran, serta strategi yang akan dilakukan dalam proses penertiban. Nah, coba deh teman-teman bayangin, kalau teman-teman akan terjun ke sebuah wilayah tapi nggak tahu lokasinya di mana, atau teman-teman sudah terjun tapi nggak tahu sasarannya siapa. Teman-teman terjun di wilayah tersebut tapi nggak tahu cara menanganinya atau strateginya kayak gimana. Sehingga ketiga komponen penting ini itu ada dalam perencanaan sebelum melakukan terjun langsung ke lapangan, sehingga tentu teman-teman Satpol PP akan menjalani operasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari keempat pilihan jawaban yang ada, yang pertama melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar. Ini enggak ya teman-teman. Kemudian menyusun laporan operasi sebelumnya di luar konteks. Lanjut lagi, melakukan perencanaan termasuk menentukan lokasi dan sasaran operasi. Nah, ini bisa jadi sesuai dengan apa yang kita bahas, meskipun di sini hanya ada 2 komponen gitu ya, strateginya enggak ada. Kemudian mengkoordinasikan tindakan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ini itu cukup jauh gitu ya teman-teman. Nah, dari keempat jawaban yang ada, pilihan yang paling memungkinkan adalah bagian C ya teman-teman, yaitu melakukan perencanaan termasuk menentukan lokasi dan sasaran operasi. Nah, jadi teman-teman yang teman-teman lihat ini itu merupakan ebook dari Mars Entertainment. Jadi ebook yang kami buat sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman gitu, karena salah satu dari tim kami itu pernah mengikuti tes CPNS tahun 2024. So, bagi teman-teman yang masih memiliki waktu belajar untuk ujian, nah teman-teman silakan mengunjungi atau mengakses link yang sudah aku cantumin di video ini supaya teman-teman bisa segera mendapatkan ebook ini, dan teman-teman juga bisa melakukan payment dengan yang ada plus tryout-nya. Jadi selain teman-teman bisa mendapatkan ebook, teman-teman bisa juga belajar untuk menjawab soal secara cepat dan juga tepat di simulasi tryout kayak gitu teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Oke, teman-teman semua, jadi di soal nomor 12 ini soalnya cukup singkat dan seperti biasa ada 4 pilihan jawaban juga ya, teman-teman. Nah, di sini dalam Permendagri 23 tahun 2023 SOP Satpol PP mewajibkan adanya tahapan evaluasi setelah operasi penertiban selesai. Evaluasi ini penting untuk jadi ini ditanyakan apa tujuan dari evaluasi yang dilakukan setelah operasi penertiban. Jadi memang ya teman-teman, untuk menjadi bagian atau pekerjaan dari negara gitu ya teman-teman, perlu banget untuk mengetahui segala peraturan terkait formasi teman-teman sendiri, yang tentunya hal itu akan membantu teman-teman dalam menjalani keseharian teman-teman nanti sebagai seorang Satpol PP atau sesuai dengan formasi teman-teman masing-masing. Jadi perlu diketahui bahwa evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama operasi dan menilai keberhasilannya. Jadi, kedua hal ini itu penting agar perbaikan itu dapat dilakukan pada operasi berikutnya. Jadi namanya juga evaluasi gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu melihat ke belakang gitu. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki supaya ketika teman-teman terjun langsung ke lapangan untuk melakukan operasi penertiban, teman-teman itu bisa melakukan operasi dengan lebih efisien, dengan lebih efektif dan lebih bagus gitu ya. Jadi sesuai dengan SOP Satpol PP Permendagri tahun 2023, ini kedua hal ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya evaluasi setelah operasi. Oke teman-teman, jadi yang pertama, mengetahui jumlah pelanggar yang telah ditindak. Nah, ini termasuk tapi ini terlalu khusus gitu ya teman-teman. Kemudian mengidentifikasi kendala dan keberhasilan perbaikan operasi di masa mendatang. Nah, ini bisa jadi mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi dalam bentuk video. Kemudian memberikan sanksi pada anggota yang bertugas, ini tanda tanya besar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di antara keempat pilihan jawaban yang ada, maka pilihan jawaban yang paling tepat pada keempat pilihan jawaban ini adalah bagian B, yaitu mengidentifikasi kendala dan keberhasilan perbaikan operasi di masa mendatang. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu dulu aja latihan soal kita untuk hari ini. Teman-teman memang harus banyak belajar materi ya, supaya teman-teman bisa segera mewujudkan impian teman-teman untuk lolos menjadi CPNS tahun 2024. Jadi salah satu prinsip yang diatur dalam kode etik Satpol PP adalah netralitas dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa anggota Satpol PP harus, nah di sini seperti biasa ya teman-teman, ada 4 pilihan jawaban. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwasanya prinsip netralitas dan tidak diskriminatif ini mengacu pada tindakan yang adil dan berdasarkan aturan hukum tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau afiliasi pelanggar. Anggota Satpol PP itu harus menegakkan hukum dengan profesionalisme. Oke, jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. A. Menindak pelanggar berdasarkan peraturan tanpa melihat latar belakang pribadi mereka. Nah, ini sesuai dengan apa yang aku jelasin sebelumnya ya. Kemudian B. Hubungan dekat dengan tokoh masyarakat tertentu. Ini enggak ya teman-teman. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi saat bertugas. Ini enggak boleh ya teman-teman. Kemudian bersikap tegas hanya pada warga dari kalangan tertentu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kata dari netralitas dan diskriminatif ini perlu dipahami maknanya sehingga teman-teman bisa mengerti maksud dan jawaban yang diinginkan oleh soal ini. Oke teman-teman, maka pilihan jawaban yang paling benar adalah bagian A, yaitu menindak pelanggar berdasarkan aturan tanpa melihat latar belakang pribadi.
Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 14, menurut Permendagri 23 tahun 2023, dalam menjalankan tugas patroli di wilayah yang rawan konflik, Satpol PP mewajibkan. Seperti biasa, ada 4 pilihan jawaban juga ya teman-teman. Jadi yang kita bahas ini adalah Permendagri 23 tahun 2023. Jadi dalam konteks wilayah rawan konflik, tindakan preventif atau pencegahan lebih diutamakan daripada represif. Komunikasi persuasif atau ajakan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu dapat mencegah eskalasi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif. Jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, jadi yang pertama menggunakan tindakan represif pada awal operasi. Nah ini enggak ya teman-teman. Jadi untuk tindakan awal di operasi, saat melakukan operasi itu harusnya tindakan preventif ya teman-teman. Ini harusnya preventif dulu. Preventif itu diutamakan daripada si represif. Kemudian komunikasi menjaga masyarakat dan mengedepankan pendekatan persuasif. Nah ini betul sekali ya teman-teman, seperti yang aku jelasin sebelum ini. Kemudian mengabaikan laporan masyarakat untuk meminimalkan risiko. Ini enggak juga ya teman-teman. Kemudian melakukan penangkapan massal terhadap seluruh warga di wilayah tersebut. Oke, ini enggak juga ya teman-teman. Nah sehingga tentu pilihan jawaban yang paling tepat adalah ini ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Dalam kode etik Satpol PP, setiap anggota diwajibkan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Contoh perilaku yang mencerminkan integritas ini adalah oke teman-teman. Jadi integritas itu mencerminkan sikap jujur dan mematuhi aturan yang berlaku ya tentunya. Jadi manipulasi laporan atau penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang diatur dalam kode etik Satpol PP. Nah, jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, yang pertama meminta uang kepada pelanggar sebagai bentuk damai. Ini enggak ya teman-teman. Melakukan tugas sesuai prosedur tanpa memanipulasi hasil laporan. Nah ini bisa jadi mengabaikan laporan pelanggaran jika melibatkan kerabatnya sendiri. Nah ini nggak boleh ya. Kemudian D, memberikan informasi palsu kepada pimpinan untuk menghindari sanksi. Sehingga tentu pilihan jawaban yang paling tepat ialah bagian B. Oke teman-teman, jadi setelah ini akan ada tes PPK lagi. So teman-teman stay tune aja, karena kami bakal bahas soal-soal terkait PPK. Dan teman-teman juga akan segera mendapatkan ebook ketika teman-teman melakukan payment. Jadi soon bakal ada ebook khusus untuk PPK. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.